Sial, minuman itu bermasalah. Li Xiao. Aku akan ambil obat. Suking, kali ini aku akan memberimu pelajaran. Siapa kamu? Tolong aku. Li Xiao, obatnya sudah datang. Kamu baik-baik saja. Wanita itu menyembuhkan penyakitku. Apa? Bagaimanapun caranya temukan pemilik giok ini. King. Ibu. Apa yang ada di foto ini benar? Ibu, kejadiannya tidak seperti di foto itu. Turunlah dulu. Aku akan jelaskan padamu. Baik. Ibu. Ibu, jangan menakutiku, Ibu. Cepat tolong, ada yang bisa tolong ibuku. Bersama seseorang di bar melakukan hal yang memalukan. Nama keluarga Su sudah kau coreng karena kau. Ibumu baru saja melompat dari gedung. Ayah, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Menurutku jangan buang-buang tenaga. Dari ketinggian seperti itu melompat. Bagaimana mungkin masih bisa diselamatkan? Ayah, asal kau mau setuju, aku akan lakukan apa saja. Aku akan selamatkan dia asal kau segera pergi ke desa. Tanpa izinku jangan melangkah ke kota utara. Tidak ada orang bernama Suking. Seluruh keluarga Su akan menjadi milik kita. Mari bersulang. Kalian siapa berani masuk ke rumah Su tanpa izin? Tuan muda saya adalah Li Moshen. Li Moshen. Dia yang bisnisnya ada di seluruh dunia hanya dengan menghentakkan kaki. Tiongkok akan gemetar 3 kali. Keluarga terkaya nomor 1 di kota utara. Cucu tertua keluarga Li Moshen. Datang begitu larut. Apa yang bisa Li Xiao perintahkan? Li Xiao bilang dia mau menikahi Nona Su. Apa? Li Xiao bisa tertarik pada Ting-Ting kami. Itu adalah keberuntungannya. Aduh, aku dengar. Li Xiao ini tidak hanya jelek tapi juga kejam. Dan dia juga menderita penyakit aneh, tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jika Ting-Ting menikah ke sana, dia akan hidup menjanda. Tapi Ting-Ting kita masih kuliah, kata Li Xiao. Ini tidak perlu terburu-buru. Pernikahan bisa menunggu Nona Su. Setelah lulus 3 tahun kemudian baru diadakan. Saya pamit. Saya adalah penjaga kiri Wan Xiao Tang. Memohon Nona Su untuk menggantikan almarhum kepala Tang. Dan mengambil alih Wan Chao Tang. Saya. Li Xiao memberikan mobil mewah senilai jutaan. 1 unit rumah di Jade Mansion. Uang mahar 50 juta. Ayah saya tidak mau menikah. Jika saya menikah dengan Li Moshen, hidup saya benar-benar hancur. Ting-Ting ini memang tidak ada jalan lain. Siapa yang menyuruh Li Moshen itu tertarik padamu? Kamu juga tahu keluarga Li ini. Kita sama sekali tidak bisa melawan. Ayah saya punya ide. Sebenarnya Wen Qiang keluarga kita bukan hanya mempunyai Ting-Ting seorang anak perempuan. Maksudmu adalah menyuruh Suking menggantikan Ting-Ting menikah ke keluarga Li. Bagus, ide ini bagus. Tapi kakak perempuan itu, apakah dia akan setuju? Kalau dia berani tidak setuju. Saya akan menghentikan biaya pengobatan ibunya. Sekarang kamu pergi ke desa. Dan bawa Suking kembali. Menghadap kepala Tang. Kepala Tang tanaman Huan Hun Chao yang Anda minta sudah ditemukan. Di mana? Di tangan keluarga Li, tapi katanya barang ini
adalah pusaka keluarga Li. Mungkin tidak akan mudah diberikan kekuatan keluarga Li. Anda juga tahu dan keluarga Su datang untuk menjemput Anda kembali menggantikan syuting menikah dengan Li Moshen. Li Moshen. Ibu tunggu saya mendapatkan Huan Huncao. Saya akan segera menyadarkanmu dan hutang 3 tahun lalu. Sudah saatnya untuk menyelesaikan dengan mereka. Su King, seperti kamu ini bunga layu. Bisa menikah ke keluarga Li itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan seperti ini diberikan padamu, maukah kamu? Sikapmu bagaimana kamu tega memperlakukan ibumu sendiri. Jadi tumbuhan, kalau bukan untuk menikahiku, kamu akan tinggal di desa seumur hidupmu. Kamu pikir kamu adalah putri keluarga Su. Sebenarnya kamu hanya orang yang bisa dimiliki siapa saja. Kamu berani memukulku. 3 tahun lalu kenapa aku kehilangan keperawananku? Dan kenapa ibuku bunuh diri? Kamu seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Kamu ngomong apa sih? Syuting sudah 3 tahun tidak bertemu. Aku akan memberimu hadiah, nikmatilah. Prosesi pernikahan keluarga Li sudah sampai di depan rumah. Cepatlah keluar. Aku akan kembali lagi, katanya. Keluarga Li adalah keluarga terkaya di kota utara, memang tidak salah. Apakah rumput kebangkitan ada di gedung ini? Kamu sedang apa? Kamu adalah Li Moshen. Kamu bukan syuting. Li Xiao, kamu jawab dulu. Jawab aku. Aku memang bukan syuting, aku adalah kakaknya, Su King. Baiklah. Keluarga Su berani mengirimkan orang palsu. Aku dengar keluarga Li menikah untuk keberuntungan. Dan siapa yang dinikahi bagi Li Xiao? Tidak penting kan? Lalu kamu rela hidup menjanda seumur hidupmu. Menjanda belum tentu. Li Xiao, aku datang ke sini untuk membantumu. Membantu? Bagaimana? Lihat wajahmu pucat, napasmu lemah. Nadi tidak stabil menurut diagnosaku. Penyakitmu sangat serius sekali, kambuh. Akan sangat menyakitkan. Tidak sadar diri, aku tidak salahkan. Bekerja sama denganku. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi kamu harus memberiku sesuatu. Bagaimana? Ingin bernegosiasi denganku, lebih baik kamu melakukan tugasmu dengan baik. Non Su, kamu tidak lupa. Kamu datang ke sini untuk apa? Kenapa rasanya begitu familiar? Kamu mau ngapain? Malam pengantin baru Nona Su harus ngapain? Jangan bilang kamu nggak tahu. Aku. Kenapa Nona Su nggak mau atau kamu ganti nikah ke keluarga Li? Ada tujuan lainnya? Siapa bilang aku nggak mau? Hal kayak gini nggak perlu repot-repot kamu. Yang urus biar aku aja yang melayani kamu. Katanya Li Moshen nggak suka perempuan. Aku lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Li Xiao suka nggak? Sialan. Kenapa dia nggak ngejauhkan aku? Maaf. Aku nggak biasa biarin perempuan yang duluan. Ya ampun tuan muda, pegang perempuan cepat-cepat. Cepetan kasih tahu nyonya tua. Kamu nggak apa-apakan Li Moshen. Li Moshen, kamu nggak apa-apakan, ngomong dong. Li Moshen, kamu nggak apa-apakan, ngomong dong. Nggak baik. Moshen nggak baik, Moshen kambuh lagi. Nyonya anak buah nemuin pengantin baru Li Xiao. Bukan Suting anak, kedua keluarga Su TAPI Suting anak, pertama Perlu keluarga nggak Su. kita ungkap nggak? Taruh ini di makanan Li Moshen. Asal dia hilang, aku lihat siapa yang berani saingin anakku lagi. Pas banget bisa nyalahin si perempuan pengganti ini. Kenapa bisa gini? Bukannya Master bilang kalau nikah
Motion bakal nggak apa-apa. Iya, Master jelas-jelas bilang. Kamu bukan syuting, kamu siapa sih? Aku tahu. Karena pengantinnya salah jadi motion kambuh. Bangsat, keluarga Su berani banget. Kalau motion kenapa-kenapa aku bakal bikin keluarga Su. Semuanya ikut mati, masih diam aja. Cepetan kasih suntikan penenang ke tuan muda. Berhenti. Kamu mau ngapain lagi? Penyakitnya bisa aku obatin. Ngaco aja kamu si palsu. Sok banget bilang bisa obatin penyakit motion. Betul. Kamu tahu nggak motion selama ini ngejar berapa banyak dokter? Kamu pikir kamu siapa? Dokter Su yang terkenal itu kalau beliau mau turun gunung, penyakit motion masih ada harapan. Saya ini Dokter Su. Apa? Kamu Dokter Su? Cepat minggir kalau masih buang-buang waktu. Penyakitnya benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu pikir kami ini anak kecil ya? Dokter Su itu Ketua Wan Chao Tang, sangat dihormati di 3 provinsi Jiangbei. Beliau setidaknya sudah berumur 70-80 tahun. Kamu tidak malu melihat diri sendiri seperti apa kamu ini? Nyonya, tolong percayalah pada saya. Mengapa kami harus percaya padamu kalau motion sampai? Kenapa kamu mau ganti rugi apa? Dengan nyawa saya. Nyawa si penipu ini tidak ada harganya. Hei, tangkap dia. Limotion, ada orang yang ingin mencelakaimu. Kalau sampai disuntik obat penenang dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Percayalah padaku, aku bisa menyelamatkanmu. Ayo. Minggir, buka pintu. Buka pintunya, dengar tidak? Buka pintu. Limotion, tarik napas dalam-dalam. Coba tenangkan dirimu sebisa mungkin. Tenang, nanti semuanya akan baik-baik saja. Suntikan ini mungkin agak keras tahannya. Minum obatnya, nanti semuanya akan baik-baik saja. Minum obat. Setelah minum obat semuanya akan baik-baik saja. Cepat minum obatnya. Buka pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu si penipu ini mengunci pintu. Dia awalnya berpura-pura menjadi Nona Su untuk masuk ke keluarga Li. Sekarang dia menyandera motion, pasti dia punya niat jahat. Buka pintu, motion. Cepat cari kuncinya. Ayo, kalian belum juga menangkap si penipu ini, kalian semua. Belum juga menangkap si penipu ini. Motion, kamu sudah baik-baik saja kan? Bagaimana bisa begini? Saya sudah baik-baik saja, Nenek, tenang saja. Barusan membuat Nenek khawatir. Baik-baik saja sudah bagus. Motion, kamu baik-baik saja, ini benar-benar bagus. Barusan saya dan Nenek benar-benar ketakutan. Kamu baru saja pulih, istirahatlah dengan baik. Bawa si penipu ini pergi. Mengapa menangkap saya? Karena kamu si penipu yang membuat motion sakit. Kamu masih berani bertanya mengapa? Barusan saya yang menyelamatkannya. Walaupun kamu, Itu hanya kebetulan, bawa pergi. Barusan memang dia yang menyelamatkanku. Apa kamu yang menyelamatkan motion, Mama? Walaupun dia menyelamatkan motion, tidak bisa menutupi dia yang berpura-pura sebagai Nona Su dan berpura-pura sebagai tabib Su. Nyonya tua, sebenarnya saya bukan Suting, melainkan kakaknya Suking. Anda dengarkan? Saya tidak peduli siapa dia, yang saya tahu kamu adalah pembawa keberuntungan keluarga Li dan juga. Bukankah kamu Nona Su? Nyonya tua. Apa Nyonya tua panggil Nenek Mama? Nenek. Sudah larut. Kita tidak akan mengganggu mereka berdua beristirahat. Menantu perempuan malam ini semuanya bergantung padamu. Ayo kita pergi. Bergantung padaku. Karena kamu sudah baik-baik saja, saya akan pergi dulu. Ingin lari, tidak semudah itu. Kan kamu sudah baik-baik saja. Bisakah? Otak kamu tidak bermasalah kan?
Ah. Limoshen, kamu membalas budi dengan kejahatan. Ah. Kamu berani melayani tangan padaku. Melayani tangan ya, melayani tangan, siapa takut siapa? Ini kan kamu yang bilang. Kamu pelan-pelan berani mencubitku. Sakit, kamu tahu tidak? Motion sudah biasa tapi tidak menyangka. Menantu perempuan juga seganas ini, tidak tahu juga. Tubuh Motion bisa tahan tidak ya? Kamu tunggu saja punya cicit. Limoshen, muka kamu kenapa merah begitu? Kamu baik-baik saja? Ayo pergi baik. Saya ngantuk tidur. Orang ini babi ya, bilang tidur langsung tidur. Syuting malam ini kamu pasti juga tidak nyaman ya? Ah, benar-benar merepotkan. Malam ini Suking si manis itu pasti akan disiksa Limoshen sampai tidak karuan. Semoga si manis itu hancur saja. Ada apa? Aku gatal banget nih. Aku lihat dulu. Gatal banget nih, kenapa ya? Jangan digaruk Ting-Ting. Kamu ngapain sih? Kamu buka baju ngapain sih? Jangan foto-foto. Simpan dulu HP-mu. Selamat pagi. Sini duduk, sini duduk. Masih pagi, nggak lihat jam berapa? Malam pertama. Bangun sampai siang bolong. Nggak tahu aturan sama sekali. Tapi nggak heran juga. Katanya kamu sebelumnya tinggal di desa. Nggak heran kemarin lihat kamu. Langsung tercium bau. Bau miskin dan sial. Kebetulan kemarin aku lihat nyonya kedua juga merasa ada bau aneh. Bau apa ya? Tentu saja bau mesum. Maksud kamu apa? Apa aku salah ngomong? Tapi aku cuma jujur aja. Soalnya aku nggak sengaja bilang, kamu naik jadi selir ini. Suking, kamu sudah ya? King juga nggak sengaja. Soalnya dia cuma bilang fakta kok. King, kamu bangun telat. Badan nggak ada yang nggak enak kan? Nenek aku nggak apa-apa. Cuma kemarin malam disiksa dia. Motion kemarin gimana nyiksa kamu? Aku kemarin cuma berdiri di situ. Dia langsung pegang tanganku, dorong aku terus di kasur. Dia mukul aku di sini. Aduh, sakit banget. Nyonya muda masih muda. Ngomongnya kok kasar banget. Ada lagi nenek dia. Nyonya muda hal kayak gitu. Kamu lebih baik berbicara dengan tuan muda secara pribadi. Cucu perempuan, malam kemarin kamu sudah bekerja keras. Malam ini kita lanjutkan lagi. Masih harus lanjut. Ambil semua itu. Ambil apa? Nanti kamu akan tahu. Sangat misterius.
Ini adalah sertifikat properti untuk 10 villa dan beberapa perhiasan yang sudah lama saya simpan, serta perhiasan emas dan perak. Semua ini adalah hadiah perkenalan dari nenek. Hadiah perkenalan. Saya tahu semua ini tidak sepadan denganmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Beberapa gedung di pusat kota dan beberapa lahan di utara kota. Semua ini sudah saya siapkan. Ini ada kartu hitam. Ini uang saku dari nenek. Uang saku sebenarnya tidak perlu. Terima saja pemberian nenek. Jangan sia-siakan niat baik orang tua. Amber, Terima kasih nenek. siapapun yang menjadi cucu perempuanmu, benar-benar keberuntungan besar. Ibu, sebenarnya hari ini saya juga punya sesuatu. Masuk. Nenek, Xiaofeng, kenapa kamu kembali? Xiaofeng menggembol, penerbangan pertama. Anak ini sangat berbakti, dia langsung dari bandara. Tidak sabar untuk melihatmu. Xiaofeng, kamu baru saja kembali. Beristirahatlah di rumah selama 2 hari. minggir. Duduk di sana, jangan memenuhi nenek. Ibu, Xiaofeng tidak perlu istirahat. Dia sudah lulus, jadi sekarang saya punya ide apa? Kamu lihat Motion, kesehatannya selalu tidak baik. Masih harus mengurus perusahaan, sangat melelahkan. Saya berpikir, mengajak Xiaofeng untuk membantu Motion 1. Bisa meringankan beban, 2 bisa membuat Xiaofeng belajar dan berkembang. Nenek, saya juga bagian dari keluarga Li. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga Li. Tidak perlu saya yang mengelola perusahaan. Tidak perlu bantuan orang lain. Aku bilang Motion, usulku ini. Juga demi kebaikanmu, jujur saja. Tubuhmu sekarang ini benar-benar tidak cocok untuk terlalu lelah, Ibu. Aku dengar bulan lalu, Motion pingsan saat rapat. Kalau ada apa-apa, Ya Kak, jangan sampai kau mengorbankan tubuhmu sendiri. Bermain-main. Apakah kau rela nenek yang sudah tua mengantarkan yang muda? Aku, meski kemampuanku tidak sepertimu, tapi aku punya satu kelebihan, yaitu aku kuat dan sehat. Ibu putuskanlah sendiri. Motion, menurutku. Hah, Kau tertawa apa? kuat dan sehat. Kurasa sudah hampir sekarat. Kau berani mengutuk anakku. Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. King, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek tahu aku sedikit mengerti ilmu pengobatan. Jadi begitu paman masuk, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Tubuhnya sangat lemah, kalau tidak segera diobati, mungkin tidak akan bertahan lama. Apa? Omong kosong, wanita ini ngomong apa sih? Tubuhku baik-baik saja, tidak ada masalah. Kak, aku tahu kau punya prasangka padaku. Tapi kau tidak bisa menyuruh istrimu memfitnahku seperti ini. Suamiku dari tadi sampai sekarang tidak bilang apa-apa padaku. Bagaimana bisa menyuruhku? Kau percaya tidak kalau aku tepuk kau? Penyakitmu akan langsung kambuh. Ada tidak penyakitnya, kita coba. Baru tahu. Kenapa tidak berani? Aku tidak berani, coba saja. Siapa takut siapa? Ayo sini. Kenapa kau tidak jarang? Sudahlah, kau saja yang pergi. Hahaha, tidak ada apa-apa. Nenek, ibu, lihat aku baik-baik saja. Xiaofeng, kami itu. Xiaofeng, kenapa Xiaofeng? Sakit sekali aku. Kamu si manis, apa kamu melakukan sesuatu pada Xiaofeng kami? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menepuknya Xiaofeng. Dia sendiri yang sakit, ngomong-ngomong. Penyakitnya aku yang menemukan. Kamu harus berterima kasih padaku. Aku malah berterima kasih padamu, aku akan melawanmu. Wanitaku, bukan urusanmu untuk menyentuhnya. Kamu, Nenek Suking baru saja menikah. Masih banyak barang di rumah yang belum disiapkan, kami pergi dulu. Pergi. kalian berhenti, kalian belum cepat. Bawa tuan muda kedua ke rumah sakit. Limotion, aku sudah membantumu 2 kali. Bisakah kita mempertimbangkan kerjasama? Keahlian medismu bagus. Tapi sepertinya keahlian medismu tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa membahayakan orang. Li, kamu bercanda. Kalau aku ingin membahayakanmu, kamu sudah tidak ada kemarin, tenang saja. Aku sudah bilang akan menyembuhkan penyakitmu. Aku tidak akan ingkar janji. Baiklah, kita bicara lagi setelah kamu menyembuhkanku. Limotion, ada apa denganmu?
Sekretaris Li siapkan mobil. Sekarang datang menjemputku. Menunggu mobilnya terlalu lama. Langsung siapkan helikopter. Ah, tidak perlu ribet, aku punya cara. Cara apa yang kamu punya? Tunggu saja dan lihat. Hei, naik mobil. Ini caramu. Ini jauh lebih cepat daripada kamu mengemudi. Tidak mau naik. Limotion, pikirkan baik-baik. Di sini kalau tubuhmu ada yang tidak enak, tidak ada yang bisa membantumu. HM, pakai dengan baik. Duduk dengan baik, kita akan berangkat. Aku sarankan kamu memelukku erat-erat. Sudah bilang peluk aku erat-erat, peluk. Ting-ting, kemarin sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Pastinya Suking yang melakukan sesuatu padaku. Dia mana punya kemampuan seperti itu? Ibu, pasti dia. Baik, tunggu aku pulang. Akan kuhabisi si imut ini, kubalas dendam untukmu. Ibu, lihat itu Suking kan? Benar juga. Lalu siapa pria di sebelahnya? Tentu saja. Pasti dia cari pria lain di luar. Kemarin baru menikah masuk keluarga Li. Hari ini sudah cari pria lain di luar. Itu juga pengendara motor miskin, ibu. Kamu bilang Limotion kalau tahu. Suking memberinya tanduk hijau. Apa yang akan terjadi? Pasti dia akan sangat marah dan menghukumnya dengan keras. Kamu masuk dulu, tunggu aku mau terima telepon. Pergilah. Permisi, tolong ambilkan baju ini untuk saya. Saya mau mencobanya. Barusan saya lihat di depan. Kamu masuk dengan motor, jujur saja. Toko kami ini untuk kalangan atas, bukan untuk sembarang orang. Bisa beli. Su Xiao Jie, Su Furen, kalian datang. Wah, ini bukan Sukingnya. Datang ke tempat seperti ini tidak takut malu. Tidak sebanding dengan kamu. Kemarin malam menakuti orang ya. Hari ini masih berani keluar. Apa kamu yang melakukannya? Makan bisa sembarangan, bicara jangan sembarangan. Kamu punya bukti. Saya tidak punya bukti, tapi saya. Tidak ada bukti, diam saja. Suking, jangan kira kamu jadi Nyonya Li. Berarti kamu sudah kelas atas faktanya. Kamu bahkan tidak sebanding dengan anjing keluarga Li. Uang keluarga Li kamu tidak akan dapat sepeser pun. Tidak usah khawatir tentang itu. Ngapain bicara dengan si imut ini? Kamu kan putri keluarga Su. Statusmu mulia, tolong toko ini. Kenapa sih orang rendahan seperti ini jelas tidak mampu beli? Baju apapun di sini, cepat usir dia. Nyonya, silakan segera keluar. Jangan bilang beli baju, beli seluruh toko pun. Seluruh mal, apa masalahnya? Hahaha, kamu cuma naik motor tua. Masih berani bilang mau beli seluruh mal. Kalau kamu bisa beli baju apapun di sini hari ini, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Kamu yang bilang ya? Bungkus semua baju yang ada di rak itu. Ini kartu hitam dari Bank Kekaisaran. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Bukan cuma beli satu mal. Beli satu jalan pun bisa. Apakah kamu salah lihat? Nyonya Anda Tamu, istimewa kami saya, akan segera membangkes Semuanya baju-baju ini. Kartu hitam Bank Kekaisaran sudah pasti. Pasti dicuri dari keluarga Li. Terus sekarang gimana? Barusan aku dengar orang bilang kalau aku bisa beli baju di sini. Ada orang yang akan berlutut dan menggonggong. Suking, kamu pikir aku akan berlutut sama kamu mimpi? Gak mau berlutut ya? Ah, Bu. Wah, hormat besar ya, aku akan. Terima dengan berat hati deh. Bu, kamu gak apa-apa. Suking, kamu sombong apa sih? Kami semua lihat tadi. Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Gak ngerti ya? Baik, sekarang aku tunjukkan. Cari lama banget, aku bantu cari ya. Lihat. Kamu bilang kalau aku kirim foto ini ke Limotion, dia bakal bereaksi gimana ya? Mungkin aja dia langsung mencincang kamu. Oh, terserah deh. Sudah begini masih cuek aja, Ting Ting. Sekarang kamu kirim ke Li Xiao.
Apa kamu bilang wanita 3 tahun lalu? Bukan syuting. Benar Li Xiao, menurut petunjuk terbaru yang saya temukan malam itu. Nona Su sudah pergi lebih awal jadi pasti bukan dia. Tapi yang pasti giok itu memang milik keluarga Su. Kalau bukan syuting siapa lagi? Jangan-jangan Suking. Itu masih saya selidiki. Cepat ambil semua data Suking secepat mungkin. Baik oh ya Li Xiao. Manajer Wang dengar Anda dan Nyonya pergi ke Century Plaza buru-buru mau jemput Anda, saya tidak bisa menahannya. Oke. Foto sudah saya kirim ke Limoshen. Dia bilang akan segera datang. Aku akan menunggu. Keren banget. MA lihat orang ini, apa dia yang disebut Suking? Pria liar ya, benar itu dia. Bagus Suking, pria liarmu sudah datang. Nanti lihat bagaimana kamu mengelak. Siapa bilang aku akan mengelak? Kamu akhirnya kembali. Kamu si imut benar-benar tidak tahu malu. Berpelukan dengan pria liar. Limoshen, dia bilang kamu pria liar. Kamu bilang lucu nggak? Limoshen, haha. Benar-benar membuatku tertawa. Suking, aku pikir caramu seberapa hebat ternyata adalah mencari pria liar ini untuk berpura-pura menjadi Tuan Li. Lihat dia tampak miskin, si wajah putih ini. Masih berpura-pura menjadi Limoshen, siapa yang percaya? Limoshen, mereka tidak percaya padamu. Masih berpura-pura. Aku pikir sebentar lagi Tuan Li yang asli datang. Itu akan menjadi akhir kalian. Cepat, jangan biarkan Tuan Li menunggu lama, ayo. MA lihat itu Tuan Li. Tentu saja dengan keributan seperti ini. Wajah jelek pasti Tuan Li. Tuan Li, Anda datang. Tuan Li, mereka berdua berselingkuh di sini. Kami menangkap mereka basah. Tuan Li. Tuan Li, maaf kami tidak tahu kedatangan Anda, pelayanan kurang. Mohon maaf. Tuan Li. Tuan Li, Anda bingung ya? Anda bilang si wajah putih ini adalah Anda sendiri. Bajingan berani menyebut Tuan Li sebagai wajah putih. Berani bicara seperti itu padaku, aku adalah istri direktur Grup Su. Hah, Grup Su? Perusahaan kecil yang tidak berarti. Tidak pantas mengangkat sepatu Li. Kamu MA. Apa perlu berdebat dengan orang-orang ini? Menurutku, mereka jelas satu tim. Suking, kamu benar-benar hebat. Mencari banyak pembantu pasti menghabiskan banyak uangnya. Wang Zong, kenapa Anda datang? Wang Zong? Saya ingat pemilik mal ini adalah Wang Zong dari grup Century. Dia adalah Wang Zong adalah tangan kanan keluarga Li. Kabarnya hanya patuh pada Li Xiao. Jadi kamu adalah... Ini yang kamu kirim. Kamu benar-benar Li Xiao. Bagaimana lagi? Tidak mungkin. Pasti kamu yang mencuri ponsel Li Xiao. Kalau kalian berani menjelekkan Li Xiao, lagi jangan salahkan saya. Wang Zong begitu keras. Jangan sampai melukai orang. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kedepannya kalau ada situasi seperti ini telepon saya. Oke. Li Xiao, maafkan kami yang tidak tahu. Anda yang besar hati, jangan marah pada kami. Li Xiao, semua kesalahan adalah kesalahan kami. Tapi kami juga khawatir kakak kami akan berpikiran buruk lagi dan melakukan hal yang tidak pantas. Karena 3 tahun lalu di klub Jin Xiao. 3 tahun lalu klub Jin Xiao. Sepertinya saya salah bicara. Li Xiao, Anda tidak tahu. Gadis ini sejak kecil sifatnya liar. 3 tahun lalu dia tidak tahu malu. Bergaul dengan pria liar, seluruh kota utara tahu. Hingga membuat ibunya jatuh dari lantai atas berani memukul saya. Saya akan melawan Li Xiao. Li Xiao, dengarkan saya. Istri saya tidak pantas dibicarakan orang lain. Saya tidak ingin melihat mereka. Jauhkan mereka dari pandangan saya. Kamu Bawa pergi. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini? Saya adalah istri direktur grup Su. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah putri keluarga Su. Lepaskan saya. Limoshen tidak menyangka kamu cukup setia. Hari ini bisa membantu saya. Saya hanya tidak suka berhutang budi. Kamu pernah membantu saya, sekarang kita sudah selesai. Tidak bisa, saya sudah membantu kamu 2 kali. Kamu baru saja membantuku sekali, kamu masih berhutang padaku. Kamu yakin kamu hanya membantuku 2 kali?
Lalu, 3 tahun yang lalu kamu pernah pergi ke klub Jin Xiao. ya, Apa yang terjadi di sana? Siapa yang kamu temui? ini semua tidak ada hubungannya denganmu Tuan Li. Atau kamu percaya pada kata-kata mereka? Menganggap hidup pribadiku tidak baik merugikan keluarga Li. Atau wajahmu Tuan Li. Aku menyuruhmu menjawabku. Waktu itu aku. Waktu itu apa? Aku waktu itu difitnah. Tapi aku kemudian berhasil melarikan diri tidak bertemu siapa-siapa. Apa yang kamu katakan benar? Aku seharusnya tidak punya alasan untuk membohongimu. Ketua, ada orang yang membayar mahal untuk datamu. Siapa orangnya? Belum tahu. Kirim data yang sudah aku siapkan padanya. Apa yang kamu suruh cari sudah ketemu. Ya. Nyonya muda tumbuh besar di kota utara. 3 tahun yang lalu baru dikirim ke desa selama ini. Dia tidak punya kesempatan bertemu dengan keluarga kedua jadi. Dia bukan orang yang dikirim dari sana. Lagi-lagi 3 tahun yang lalu. Mengapa dia ke desa 3 tahun yang lalu? Ini. Katakan. Aku hari ini menemukan orang ini menurut dia. Waktu itu menerima sejumlah uang, tapi tidak menyentuh Nyonya muda. Kemudian Nyonya muda kembali ke rumah Su. Siapa yang menyuruh? Dia juga tidak tahu. Lalu Su King setelah melarikan diri kemana? Setelah Nyonya muda kembali ke rumah Su, ibunya lalu. Lalu apa? Ibunya lalu melompat dari lantai atas. Waktu itu semua orang di rumah Su melihatnya. Untuk menjaga muka keluarga Su mereka memilih untuk menutup berita. Kemudian Nyonya muda dikirim ke desa. Ternyata dia bukan wanita 3 tahun yang lalu itu. Nyonya muda. Nyonya muda masih di luar begitu malam. Tengah malam sembunyi-sembunyi pasti ada. Rahasia yang tidak bisa diberitahu, siapkan mobil ikuti dia. Aku ingin tahu dia menikah ke keluarga Li. Apa sebenarnya tujuanmu? Rumah sakit, apakah Nyonya muda merasa tidak enak badan? Atau ada yang salah? Tunggu di sini. Oh baiklah. Halo, apakah ada seorang Nona Su yang datang ke sini? Apakah itu Nona Su King Su? Oh iya, Nona Su pergi ke ruang perawatan khusus. ruang perawatan khusus. Ia lewat sini. Baik, terima kasih. Ibu. Aku datang menjengukmu. Maafkan aku, sudah lama aku tidak datang. Jangan khawatir selama 3 tahun ini. Aku baik-baik saja, tidak ada yang menggangguku. Tapi selama ini, aku terus memikirkan. Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Aku kembali untuk membuat mereka yang menyakiti kita membayar. Sekarang aku sudah menikah dengan keluarga Li. Setelah aku mendapatkan rumput ajaib, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Nanti kita bisa menemukan pelaku sebenarnya yang menyakitimu. Ibu, percayalah padaku. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Aku ke rumah sakit menjenguk teman, sekarang aku akan pulang. Kenapa sebelumnya tidak memberitahuku? Apa? Kamu menikah ke keluarga Li. Untuk mendapatkan rumput ajaib menyelamatkan nyawa ibumu. Benar kan? Dari awal kamu tidak percaya padaku. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya. Apalagi memberikan rumput ajaib itu padaku. Itu dulu, sekarang aku percaya. Aku setuju dengan kerjasama yang kamu ajukan asalkan kamu menyembuhkan penyakitku. Aku akan membantumu mendapatkan rumput ajaib. Benarkah? Kalau begitu semoga kerjasama kita berjalan lancar. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa? Kamu sudah tahu tujuan aku menikah ke keluarga Li. Jadi setelah kontrak tercapai, kita segera membatalkan pernikahan. Ini nanti saja kita bicarakan. Nanti saja. Apa maksudnya ini, Limotion? Apa ini? Ini rendaman obat bagus untuk meringankan penyakitmu. Sangat bermanfaat. Hei, apa yang kamu lakukan? Diam saja, ngapain, cepat lepas bajunya. Yakin mau aku lepas? Hei, aku ini dokter. Sudah lihat berapa banyak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Aku ambil botol obat dulu. Kukira kamu berani sekali.
Hanya ini. Cepat masuk. Cuma laki-laki kok. Bagaimana rasanya? Lumayan. Agar obatnya lebih efektif, aku akan pijat sedikit, mungkin agak sakit. Nanti kamu tahan ya. Ya. Sakit tidak? Hah, Tidak ada rasa sama sekali. kamu saja yang keras kepala. Berhenti. Kenapa tidak keras kepala lagi? Sakit sedikit saja tidak tahan. Aku bilang berhenti. Barusan sepertinya agak sakit. Sudah kubilangkan. Aku tambahkan air panas ya. Suking, kamu kenapa hari ini? Ini masih harus menunggu lebih dari 2 jam lagi. Bagaimana kalau kamu tidur sebentar? Di sini serahkan padaku. Wanita ini kalau diam. Lumayan lucu juga. Nyamuk. Limoshen. Kenapa wajahmu merah sekali? Seperti baru dipukul. Ngomong-ngomong, ngapain lihat aku? Jangan-jangan aku yang pukul. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, pasti aku tidak sengaja kan? Waktunya sudah habis, kamu bisa keluar sekarang. Ting-ting, jangan seperti ini lagi. Ibu sangat sedih melihatmu seperti ini. Ibu, aku tidak rela lihat Limoshen. Tidak ada tanda-tanda dia sakit parah. Kalau dulu yang menikah dengannya adalah aku, maka sekarang posisi Nyonya Li pasti milikku. Sudahlah, sudahlah. Dulu tidak ada yang pernah melihat Tuan Li dan tidak tahu keadaan akan berubah seperti ini lagi pula, Ting-ting. Mungkin saja kita masih punya harapan. Limoshen sudah menikahi Suking yang imut itu. Apalagi harapanku? Jangan lupa, dulu Tuan Li ingin menikahi kamu. Ngomong-ngomong, entah kenapa Tuan Li Nyonya Li, hari ini Anda memanggil kami untuk... Langsung saja hari ini saya memanggil kalian untuk membicarakan kerjasama dengan kami. Kerjasama saya ingin kamu mencari cara untuk menggantikan Suking setelah semuanya berhasil. Apapun permintaan kalian saya bisa penuhi. Tapi Nyonya Li Suking sekarang sudah menjadi istri Tuan Li. Apa masalahnya? Asalkan kamu mendapatkan hati Limoshen, kamu tidak perlu takut. Tidak bisa menjadi Nyonya Li. Masalahnya bagaimana cara aku mendapatkan hati Tuan Li? 3 tahun lalu bukankah kamu menyelamatkan nyawa Limoshen di klub Jin Xiao? Saya. Benar, itu saya. Kamu punya jasa besar pada Limoshen. Asalkan kamu mengajukan permintaan, dia tidak akan menolak ternyata. Inilah alasan Limoshen dulu ingin menikahi aku. Tapi Nyonya Li sekarang, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekati Tuan Li. Minggu depan adalah pesta ulang tahun kakek Chen. Akhir-akhir ini Li Group dan Chen Group sedang bernegosiasi kerjasama. Jadi Limoshen juga akan datang. 2 undangan ini kalian simpan baik-baik. Nanti lihat penampilanmu. Suking belum siap? Aku akan meminta Nyonya Li untuk segera siap. Lihat. Bagaimana penampilan ini? Nyonya Li, kamu terlalu cantik. Lebih cantik dari banyak selebriti di luar sana. Sekantik itu juga kah? Ya begitu aja.
Vase antik ini adalah barang kesayangan kakek Chen. Hanya dengan memberikannya padanya kerjasama di masa depan akan berjalan lancar. Tenang saja nek, kami duluan ya. Dia adalah cucu tertua keluarga Li Limotion. Ganteng banget ya. Berbeda banget sama kabar yang beredar. Dia adalah istri muda keluarga Li. Cantik banget, tapi cantik aja buat apa? Ku dengar, dia berasal dari desa orang desa. Bisa apa dia sampai bisa menikah dengan keluarga Li? Mas Li. Tunggu sebentar ya. Kamu ikut pesta ulang tahun kakek Chen. Kamu aja bisa datang, masa aku nggak bisa? Ngomong-ngomong, hari ini kamu mau bikin malu lagi ya? Kamu? Kita lihat saja nanti, Nona Su. Hadiahnya serahkan pada kami saja. Terima kasih. Suking-suking, aku lihat kamu merusaknya. Gimana mau menjelaskan pada Mas Li soal hadiah untuk kakek Chen? Sekarang mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut kakek Chen. Pantas saja disebut keluarga terkemuka di Nancheng. Kakek Chen masih segar bugar seperti dulu. Sekarang saya umumkan, pesta ulang tahun resmi dimulai. Kakek Chen ini hadiah dari grup Bintang. Untuk Anda, semoga Anda panjang umur. Sehat selalu giok sebaik ini. Paling nggak harganya puluhan juta. Kakek Chen ini hadiah dari grup Song untuk Anda. Silakan Anda nilai. Mutiara malam yang luar biasa tahun lalu harga lelangnya sudah mencapai 30 juta. Terima kasih banyak giok dan mutiara malam yang bagus. Ternyata nggak menarik perhatian kakek Chen tahun ini. Kayaknya nggak ada yang kakek Chen suka. Kakek Chen ini hadiah yang saya siapkan atas nama grup Su. Untuk Anda. Ini pil panjang umur. Pil ini dari mana kamu dapatkan? Pil panjang umur ini dibuat oleh tabib Su dari rumah herba. Memiliki khasiat memperpanjang umur. Grup Su berusaha keras untuk merayakan ulang tahun Anda. Berusaha mencari pil ini khusus untuk Anda. Grup Su memang hebat, bisa mendapatkan pil ajaib tabib Su. Benar-benar luar biasa. Grup Su benar-benar mencuri perhatian malam ini. Sepertinya keluarga Su akan punya tempat di antara keluarga besar Huanan. Keluarga Su memang punya niat baik. Keluarga Su sudah memikirkan semuanya. Obat panjang umurku jelas-jelas sudah kuberikan ke Shen Lao. Dia sudah memakannya. Kok bisa ada di tangan Suting? Cepat panggil orang. Ambilkan kursi untuk Nona Su Li Shao. Selanjutnya giliran kita. Kamu siap-siap. Kok bisa begini? Ada apa ini? Aku tidak tahu. Kalau tidak ada hadiah kita akan menyinggung Chen Lao. Kerjasama kita dengan keluarga Chen akan hancur. Kamu pulang ke rumah, ambil giok keberuntungan itu. Sudah terlambat, hadiah itu kan tanggung jawabku. Kalau ada kesalahan, aku yang akan bertanggung jawab. Hadiah untuk Chen Lao serahkan padaku. Nyonya muda sudah larut malam begini. Mau ambil hadiah dari mana? Tenang, serahkan padaku. Suking, kamu yakin bisa? Baiklah, serahkan padamu. Selanjutnya mari kita sambut grup Li. Chen Lao, atas nama grup Li saya ucapkan semoga panjang umur dan bahagia. Semoga selalu sehat. Hari ini kan pesta ulang tahun Chen Lao. Jangan-jangan kamu tidak bawa hadiah. Grup Li ini maksudnya apa? Apakah meremehkan saya yang sudah tua ini? Chen Lao bercanda, keluarga Li selalu menghormati Anda. Mana mungkin tidak bawa hadiah datang dengan tangan kosong. Lalu hadiahmu mana? Kok saya tidak lihat? Chen Lao, ini hadiah dari keluarga Li untuk Anda. Ini rumput ya. Hahaha, ini yang kamu bilang. Hadiah untuk Chen Lao. Betul. Sebatang rumput jelek entah dari mana. Berani-beraninya diberikan ke Chen Lao, ini jelas-jelas menghina beliau. Chen Lao Suking menghina Anda di depan umum. Anda harus segera mengusirnya. Kalian diam saja ngapain? Cepat usir dia. Selama saya di sini, siapa yang berani sentuh? Li Shao, saat seperti ini kamu masih membelanya ya? Ya, mengapa Li Shao untuk wanita ini? Memprovokasi diri sendiri.
Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Ini adalah rumput rusa. Apakah ini rumput dewa legendaris yang dibudidayakan dari darah rusa? Menurut legenda, orang yang sakit parah bahkan makan daun. Bisa segera bangun. Saya mendengar bahwa rumput ini berharga. Setiap tanaman sangat berharga. Jika Chen Lao suka ini akan dikirimkan padamu. Nyonya Li bisa ambil begitu banyak sekaligus. Bagaimana Anda bisa memiliki rumput rusa? Kau adalah dokter. Tidak, itu tidak mungkin. Ya Chen, kau tahu orang yang salah. Tidak mungkin ada rumput peri. Hanya Sushenyi. Chen, kau selalu mengatakan bahwa aku bukan dokter. Aku wanita muda dari keluarga Su Qingli. Kau jelas. Aku hanya lebih beruntung. Saya bertemu dengan Dr. Su Shen yang sedang bepergian di pedesaan. Ini rumput rusa peri yang dia berikan padaku. Meskipun aku bukan dokter, tapi aku beruntung dapatkan petunjuk dan belajar beberapa keterampilan medis dengannya. Syuting halo keberanian besar. Berani memberikan obat palsu kepada Chen Lao. Suking, apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa dan ini palsu? Bukti apa yang Anda miliki? Tentu saja saya punya bukti mengapa Yan dan berharga. Itu karena menambahkan rumput biru buta. Rumput ini akan berubah menjadi biru segera setelah terkena air. Itu benar. Kau berani mengatakan ini bukan palsu. Berani. Beraninya kau membohongiku. Chen Lao, dengarkan aku untuk menjelaskan. Kami tidak tahu obat ini palsu. Chen, tolong percayalah pada kami. Ayo, berikan mereka berdua. Chen, dengarkan aku, kau percaya kami. Hadiah yang kau berikan padaku terlalu berharga. Sebagai imbalannya Chen di kota selatan. Proyek pengembangan pariwisata dan liburan. Berkuasa penuh untuk Li. Terima kasih Chen tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Suking punya rumput rusa suci? Ya sudah pasti. Pasti keluarga Li sudah siap-siap dari awal. Kita terlalu lengah, Bu. Sekarang Suking sedang jadi sorotan. Kita harus bagaimana? Ting Ting, jangan panik dulu, jangan lupa. Tujuan kita hari ini bukan Chen Lao, tapi Limo Shen. Hari ini untungnya ada kejutan tapi aman. Limo Shen, kenapa kamu jalan-jalan berhenti-berhenti? Kamu siapa sebenarnya? Kamu bingung ya, aku Suking. Menurut yang aku tahu, rumput rusa suci tidak bisa bertahan hidup lebih dari setengah bulan setelah dicabut dari tanah. Tapi kamu sudah di kota utara selama sebulan. Jadi itu bukan dari Sushenyi. Aku harus memanggilmu Suking. Atau Sushenyi. Siapa aku itu penting. Yang penting kita hanya kerjasama. Setelah kerja selesai, kita langsung bercerai. Kapan aku bilang mau bercerai denganmu ingat? Di keluarga Li hanya ada janda, tidak ada cerai. Li Xiao bercanda ya. Perkawinan itu bebas, kenapa aku tidak bisa bercerai? Dan kamu? Tidak ada wanita yang kamu suka dan ingin nikahi. Ngomong-ngomong soal ini, aku penasaran. Dulu kenapa kamu menikahi Suting? Aku kira dia wanita itu. Wanita apa? 3 tahun lalu. Ada seorang wanita yang menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak ada dia mungkin aku sudah mati. Jadi selama 3 tahun ini aku terus mencari dia. Kalau kamu menemukannya mau bagaimana? Menikahinya. Wanita mana yang beruntung? Bisa mendapatkan perhatian Li Xiao. Tapi tenang saja, saat kamu menemukannya, aku akan langsung menyerahkan posisi Nyonya Li padanya. Aku belum selesai bicara sebelum itu. Tunggu dulu, aku ke kamar mandi dulu. Suking. Aku kenapa ya? Li Xiao. Kenapa kamu? Li Xiao, apa kamu lupa padaku? Walaupun sudah 3 tahun berlalu.
Aku tidak pernah melupakanmu Li Xiao bahkan sedetik pun. Apa maksudmu dengan ini? Li Xiao, 3 tahun yang lalu di klub Jin Xiao, akulah yang menyelamatkanmu. Apakah kamu sudah melupakannya? Selama ini aku terhadapmu Li Xiao, selalu teringat dan tidak bisa melupakanmu. Jika memang kamu, mengapa kamu membiarkan Su Qing menggantikanmu untuk menikah? Li Xiao, sebenarnya ini adalah kesalahpahaman Su Qing pada hari pernikahan itu. Su Qing memukulku sampai pingsan dan berpura-pura menjadi aku untuk menikah. Jalah dalang dari semua ini. Apa yang kamu katakan benar? Benar sekali Li Xiao. 3 tahun yang lalu untuk menyelamatkanmu, aku memberikan yang pertama kali yang berharga. Tanpa ragu aku memberikannya. Keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah menjadi milikmu. Li Xiao, biarkan aku menjadi milikmu. Kalung giok ini milikmu. Giok ini bukan milik Su Qing. Apakah mungkin 3 tahun yang lalu, yang menyelamatkan Li Moshen adalah Su Qing? Bahkan jika itu Su Qing, sekarang orang itu harusnya aku. Ini milikku ini. Pastinya aku tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Ternyata kamu. Ya aku? 3 tahun yang lalu orang yang membuatku sakit. Hampir merenggut nyawaku. Aku mencarimu selama 3 tahun. Hari ini akhirnya aku menemukanmu. Apa? Katakan mengapa kamu ingin menyakitiku. Bukan aku Li Xiao. Bukan aku tidak mungkin menyakitimu. Kamu masih bilang bukan kamu, bukankah kamu bilang kalung giok ini milikmu? Su Qing. Giok ini milik Su Qing. Ya dia. Jika Li Xiao ingin menghitung, pergilah ke Su Qing. Dia ternyata dia. Li Xiao, Ting. Bagaimana perkembanganmu dengan Li Xiao ibu? Aku akan memberitahumu. Ternyata 3 tahun yang lalu wanita itu Su Qing membuat Li Xiao sakit dan hampir kehilangan nyawa. Apa yang kamu katakan benar? Tunggu sebentar. Kita akan melihat pertunjukan yang menarik mungkin Li Xiao. Tunggu sebentar, dia akan membunuh Su Qing di tempat. Semuanya lihat ke sini. Apa yang terjadi? Ada apa yang menarik? Li Moshen, kamu kenapa? Ternyata memang kamu. Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Kamu tidak perlu mengerti, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Apa? Ikut aku, kamu akan tahu. Li Moshen, lepaskan aku. Kamu gila apa? Li Moshen, jangan gila di depan aku. Kalau gila, pergi ke sana. Aku pertama kali melihat Li Xiao seperti ini. Jangan-jangan dia bos galak yang legendaris. Sangat mungkin. Kamu panggil aku apa? Li Moshen. Tidak. Li Xiao. Aku ingin dengar apa yang kamu katakan di depan nenek hari itu. Suami. Nyonya muda memang kejam. Selesai Li Xiao pasti akan marah. Dipukul masih senang. Jangan-jangan Li Xiao punya kecenderungan masokis. Ini ketenangan sebelum badai. Aku harus pergi melihatnya. Li Xiao. Katakan. Bagaimana caranya membuat seorang wanita menyukai dirimu? Apa aku? Aku juga belum pernah pacaran, aku tidak tahu. Kamu disuruh bicara ya bicara. Kalau begitu aku akan bicara. Secara umum membuat seorang gadis menyukaimu ada 3 cara. Cara apa? Yang pertama, tunjukkan kelebihanmu. Secara umum gadis-gadis suka pria yang tampan dan lembut. Masuk akal.
Lanjutkan, aku akan mencatat. Kamu terlalu serius. Yang kedua, kamu harus banyak bicara yang manis-manis. Gadis itu juga suka mendengar kata-kata manis kan? Lalu, Yang ketiga, yang ketiga adalah menyesuaikan dengan kesukaannya. Kamu harus tahu apa yang dia suka. besok siapkan untukku. Siapkan apa? Ini yang harus disiapkan. Selamat pagi Nyonya Muda. Sekretaris Li, ada apa? Ini semua adalah yang khusus dipersiapkan dapur untukmu atas perintah Tuan Li. Ini bukanlah sarapan terakhir kan? Aku hanya menamparnya sekali, tidak sampai harus membunuhku kan? Bukan Nyonya. Selamat pagi Tuan Li. Kenapa baru semalam tidak bertemu? Sudah tidak mengenaliku lagi. Li Moshen, pakaianmu ini. Jangan-jangan perusahaan Li mengalami kesulitan bisnis. Kamu mau jadi gigolokan, bukan ada kesulitan. Kamu bilang saja padaku, aku juga bisa membiayaimu. Mengapa harus menyiksa dirimu sendiri? Tuan Li, tahan. Kesabaran kecil bisa merusak rencana besar. Duduk-duduk bagaimana? Suka. Lumayan. Kalau kamu suka, setiap hari akan aku siapkan. Sayang. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu pakai bajuku untuk membersihkan. Tidak bisa cari kertas saja. Ada kertas. Tidak ada. Ah, Sudah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tuan Li, tunggu Tuan Li. Jangan marah pada Nyonya Muda, dia pasti tidak sengaja. Sekarang dua cara pertama tidak berhasil. Tinggal cara ketiga. Ah, aku sekarang akan siapkan. Ting-ting, kamu tidak boleh minum lagi, kamu kembalikan padaku. Mama 3 tahun lalu. Yang tidur dengan Suking adalah Li Moshen. Yang menyelamatkan Li Moshen adalah Suking. Pada akhirnya akulah yang jadi bahan tertawaan. Ting-ting. Ambil sini. Mama, aku akan menghancurkannya. Aku akan membuatnya menderita, bahkan menghilangkannya dari dunia ini. Lenyap begitu. Li Moshen akan menjadi milikku, hahaha. Ting-ting, apa yang ingin kamu lakukan? Beritahu aku. Wanita Suking itu sekarang sedang senang ya? Jangan lupa barang terpentingnya masih ada di tangan kita. Kamu maksud Suan? 3 tahun lalu kami menyisakan nyawamu. Sekarang, saatnya kamu membalas budi kita. Cepat-cepat. Selamat malam Nyonya Muda. Baik. Nyonya Muda. Kenapa begini? Nyonya Muda, silakan duduk dulu, nanti kamu akan tahu. Ini Simiwa adalah koleksi haute couture dari merek-merek mewah global tahun ini. Banyak sekali. Ini baru sebagian, masih ada ratusan lagi. Di pesawat pribadi Li sedang dikirim kembali. Kira-kira 3 jam lagi sampai. Ratusan muat di rumah nggak? Ini adalah perhiasan termewah di dunia. Lihat, ini berlian merah terbesar di dunia. Tahun lalu baru saja terjual dengan harga 200 juta, dan ini gelang giok. Konon adalah barang bawaan pernikahan Kaisar Wu. Ini mutiara malam. Itu adalah peninggalan Inggris. Hentikan ini. Ada apa Nyonya Muda, Anda tidak suka? Bukan tidak suka. Tidak apa-apa, Tuan Li bilang kalau Anda tidak suka, dia akan menyiapkan yang baru. Bukan tidak suka Li Moshen, akhir-akhir ini kenapa ya aku juga nggak bikin dia marah kan? Kenapa begini? Begini apa itu begini?
Nggak bisa jelasin, aku cari dia. Nyonya muda. Aduh, Tuan Li sudah begini. Nyonya muda kok nggak ngerti ya? Itu. Barang-barang itu aku beli sembarangan, nggak ada harganya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Limotion, kamu tidak perlu seperti ini. Apa? Kita hanya mitra kerja kok, tenang saja. Kalau aku sudah janji menyembuhkanmu, pasti tidak akan ingkar janji. Jadi kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Jadi di hatimu, kita cuma mitra kerja ya? Lah terus gimana? Sesukamu saja mikirnya. Aduh. Dia ini. Kambuh lagi. Untukku. Ini rumput reinkarnasi. Tapi aku belum sembuhkan dia, tahan dulu. Limotion. Limotion, kamu belum pergi ya? Siapa bilang aku pergi, ada apa? Masuk dulu ngobrolnya. Kamu ini perempuan kok nggak punya kalian hujan? Kenapa nggak bawa payung? Kenapa? Aku kan belum sembuhkan penyakitmu. Kenapa kasih rumput reinkarnasi padaku? Aku kasih sesuatu perlu alasannya. Perlu. Kasih kamu ya, ambil aja. Nggak ada jasa, nggak boleh terima barang ini, nggak bisa aku terima. Kamu maksa aku ngomong jelas ya? Aku suka kamu. Limotion, kamu lumayan lucu juga ya. Tapi lelucon ini nggak lucu sama sekali. Aku serius ngomongnya. Suking, kamu adalah satu-satunya orang yang aku suka di dunia ini. Dan satu-satunya yang ingin aku nikahi. Kalau boleh kamu, bisa nggak tinggal temani aku terus? Hujan ini tiba-tiba turun. Tiba-tiba berhenti ya. Aku nggak buru-buru jawab, kamu kasih waktu, kamu mikir. Limotion, sebenarnya aku. Apa katamu ibuku hilang? Oke, aku tahu. Gimana bisa? Rumah sakit telepon katanya ada yang masuk bawa pergi ibuku. Ibu saya dalam keadaan koma. Hidupnya bergantung pada infus nutrisi. Begitu infus dihentikan, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari pasti mereka. Tunggu aku. Non, jangan seperti ini, Tuan sudah tidur. Minggir. Kenapa kamu? Kamu ini anak perempuan. Keluarga ini tidak menyambutmu kamu. Segera pergi dari sini. Di mana ibu saya? Apa yang kamu katakan? Ini adalah rumah keluarga Sun. Siapa yang mengizinkanmu bertindak semena-mena di sini? Tekanan yang baru saja kamu terima itu karena kamu tidak layak menjadi suami. Dulu saat kamu belum bercerai dengan ibu saya, kamu sudah membawa wanita simpanan dan anak haram masuk ke dalam rumah membuat ibu saya menderita. Tekanan ini karena kamu tidak layak menjadi ayah. Sebagai suami dan ayah, tidak peduli dengan hidup mati istri dan anak di rumah orang seperti kamu adalah sampah masyarakat. Kamu ini anak perempuan, lihat aku. Lihat aku tidak akan mengajarimu dengan baik. Hari ini aku di sini. Aku lihat kamu berani menyentuh istriku. Tuan Li. Cari orang. Ya. Tuan Li tidak menemukan ibu dari Nyonya muda. Lirong dan Suting sebenarnya di mana? Aku tidak tahu. Tidak mau bilang ya? Hancurkan. Tidak dengar Nyonya muda bicara? Hancurkan. Astaga, antikku. Hei, jangan sentuh lukisanku. Siapa yang menyentuh lukisanku? Aku akan lawan siapapun.
Orang seperti kamu tidak pantas memiliki apapun. Milikku. Lukisanku. Nyonya muda. Cepat sekali menjawabnya ya. Syuting di mana sebenarnya ibu saya? Syuting, kemana kamu membawa ibu saya? Suking, jika kamu masih ingin ibu kamu hidup, segera datang ke pabrik di pinggiran barat. Kamu lebih baik berdoa ibu saya baik-baik saja. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan membuat seluruh keluarga Su ikut mati. Suking, jangan pergi. Luar sana sangat berbahaya. Limo Sheng, jika bukan untuk ibu saya. Untuk balas dendam mungkin 3 tahun yang lalu. Aku sudah mati apapun keadaannya. Aku tidak bisa menyerah padanya. Jangan tunggu aku tidak layak. Tak kusangka kau benar-benar datang. Demi ibumu kau benar-benar. Tidak peduli apapun. Syuting di mana ibuku? Jika kau berani menyakiti dia sedikit pun, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Tenang. Kau ingin mengurus jenazah ibumu. Ada banyak kesempatan, tapi sekarang lakukan apa yang kukatakan, ambil itu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Gores wajahmu sendiri 2 kali. Aku ingin melihat jika wajahmu rusak. Apakah Limo Shen masih akan menyukaimu? Jika aku melakukan apa yang kau katakan, kau akan membebaskan ibuku. Itu tergantung pada penampilanmu. Berhenti. Limo Shen, bagaimana kau bisa datang? Suking, kau ingat. Kau adalah istriku kapanpun. Aku akan selalu bersamamu. Apa yang kau ragu? Hati-hati. Jangan mendekat, kau pikir aku bodoh. Bahkan jika aku merusak wajahku, kau akan membebaskan ibuku. Perkataan orang sepertimu, aku tidak akan percaya satu kata pun. Lepaskan aku. Karena kau ada di sini sendiri, ibuku mungkin ada di Lirong. Kau bilang jika aku menjadikanmu sandera, apakah Lirong akan membebaskan ibuku? Istri ketua ditemukan. Telepon Xiao Hei, ibumu sudah ditemukan. Di mana? Di rumah tua Lirong, orangnya sudah diselamatkan. Ah, Xiao Hei, kau hebat. Benar-benar cepat menemukan ibuku. Sebenarnya bukan aku tapi Li Muda. Limo Shen. Ketua, kau tidak tahu untuk menemukan istri. Li Muda langsung mengerahkan semua orang di keluarga Li malam itu. Mencari di seluruh kota, dia bahkan mengambil semua rekaman CCTV di sekitar rumah sakit. Dia menonton sepanjang malam. Baru menemukan petunjuk. Baik, aku tahu, kau pergi dulu. Limo Shen, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Apa yang kamu katakan? Sebenarnya aku. Tidak baik, pasiennya hampir tidak bisa bertahan. Apa? Li Shao, ibu Li, aku sudah berusaha semampuku. Kalian keluar dulu, sisanya serahkan padaku. Ibu tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ini semua perbuatan kalian berdua. Ting Ting, kamu bilang gimana nih? Ibu takut apa sih? Seseorang yang koma bisa bicara dan mengidentifikasi. Kita berdua tidak bisa, tidak ada bukti. Dia bisa apa sama kita ya, betul? Tidak ada bukti. Ini adalah Lirong dan Syuting. Kalian 3 tahun lalu diduga sengaja ikut kami dulu. Atas dasar apa kamu bilang aku sengaja? Kamu punya bukti. Aku adalah buktinya. Lirong, lama tidak jumpa Lirong. Lama tidak jumpa. Bukannya kamu koma kok bisa bangun. Ibu, kamu bisa dengar aku bicara. Ibu. King King. Ibu. Ini pasti tidak mungkin hanya mengandalkan Suking yang tidak berguna ini. Dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Tuanku adalah Su Shenyi yang terkenal. Kamu adalah Su Shenyi. Polisi dia ini 3 tahun lalu. Dia mendorongku dari lantai atas. Membuatku jadi koma, dia ngomong sembarangan.
3 tahun lalu kamu bawa foto datang cari aku. Waktu itu di dalam ruangan hanya ada aku dan kamu. Bukan kamu siapa lagi lihat. Ini perbuatan baik anakmu. Sekarang seluruh kota utara sudah tersebar. Kalau aku jadi kamu tidak punya muka. Hidup di dunia ini nona besar sudah kembali. King, foto ini benar tidak? Bukan seperti ini dia memfitnahku. Ternyata semua perbuatanmu lihat, aku tidak memukulmu. Bawa dia pergi. Ibu. Kondisi tubuhmu pulih dengan baik. Paling lama setengah bulan lagi bisa sembuh total. Hari ini kantor polisi sana juga sudah menelepon. Bilang Lirong dan Suting diduga melakukan pembunuhan dengan sengaja dan telah ditangkap. Adapun Suen Qiang dia sudah gila. Sekarang dia dikurung di rumah sakit jiwa. King ya. Ibu bisa bangun kali ini. Masih bisa melihatmu sudah sangat senang. Ibu aku sudah memutuskan. Setelah tubuhmu pulih sepenuhnya kita akan pergi ke desa. Kita akan menjalani hidup tanpa beban. Itu tidak boleh ibu pergi. Bagaimana dengan Li muda? Ibu sebenarnya. Aku menikah dengan Li Moshen dulu. Karena. King meskipun dulu. Mengapa kamu menikah dengan Li muda ibu tidak peduli? Ibu hanya tahu di dunia ini. Li muda adalah pria baik yang sulit ditemukan. Meskipun selama 3 tahun ini, ibu selalu dalam keadaan koma tapi untuk semua yang terjadi di luar, semuanya ibu tahu dengan jelas. Setelah kamu pergi hari itu, Li muda juga datang. Kamu bilang Li Moshen juga pergi ke rumah sakit. Ya? Ibu tenang saja, tanaman reinkarnasi sudah dalam perjalanan. Aku yakin asalkan ada tanaman reinkarnasi. Suking pasti bisa menyelamatkanmu dan membuatnya bahagia. Bagiku itu adalah kebahagiaan terbesar. Li Moshen dia. King ya berani maju. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Hidup ini terlalu singkat. Hidup jangan pernah meninggalkan penyesalan. Ibu aku mengerti. Li Moshen. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Hei memberitahuku kamu yang membantuku menemukan ibuku. Dan jika bukan, kamu yang memberiku tanaman reinkarnasi. Ibuku mungkin sudah lama meninggal. Tidak, apa ini yang seharusnya aku lakukan? Li Moshen. Suking di tempat ini. Aku pernah menanyakanmu satu pertanyaan. Sekarang aku ingin menanyakannya lagi. Bagaimana kamu memilih? Aku akan menghormatimu. Tapi sebelumnya kamu bilang padaku, ada seorang wanita yang ingin kamu nikahi, bagaimana jika dia muncul? Dia sudah muncul. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia sudah muncul. Dan dia ada di keluarga Li. Kalau begitu aku akan mundur. Semoga kalian bahagia. Ini milikku. Kenapa ada di sini? Wanita itu adalah kamu. Jadi apakah masih ada alasan untuk menolakku? Li Moshen, aku sarankan kamu jangan macam-macam. Kita memang sudah suami istri. Bagaimana ini bisa disebut macam-macam? Li Moshen, sudah waktunya kamu minum obat. Aku akan ambilkan obatmu. Sudah waktunya minum obat. Aku ternyata tidur dengan Li Moshen, tidak. Aku ternyata tidur lagi dengannya. Selamat pagi istriku. Selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana? Aku mau olahraga pagi. Aku tidak tahu kamu punya hobi ini. Mau ikut. Wah, cocok sekali dengan keinginanku. Ayo, ayo. Li Moshen, yang aku maksud bukan olahraga pagi ini. Lepaskan aku. Li Moshen, cepat lepaskan aku. Pagi-pagi begini tuan muda dan nyonya muda sudah mulai lagi. Ah, untung kamu mengingatkanku, aku harus segera menyiapkan suplemen dan sup untuk mereka. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penyakit kakak membaik dan di perusahaan tidak ada tempat untuk kita. Kalau begini terus seluruh keluarga Li akan menjadi milik kakak.
Pada dasarnya itu karena si tua itu pilih kasih. Kalau dia begitu, jangan salahkan kita jika kita bertindak kejam. Ibu maksudmu? Seluruh keluarga Li pada dasarnya ada di tangan si tua itu asalkan dia mati dan meninggalkan surat wasiat. Maka seluruh keluarga Li akan menjadi milik kita. Ibu, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Pengurus rumah berikan obat itu padaku. Ada apa? Ibu, apakah Anda sudah tidur? Kenapa kamu Sang kepala rumah tangga ada urusan keluarga. Hari ini saya yang akan melayani Anda minum obat. Ibu cepat minum selagi masih hangat. Tidak baik, ada masalah. Apa yang terjadi? Ribut-ribut di tengah malam begini. Nenek dia tidak baik-baik saja. Nenek ada apa? Tadi siang kan masih baik-baik saja. Saya juga tidak tahu, tadi saya baru masuk. Langsung melihat nenek dalam keadaan seperti ini. Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Siapa yang keluarga pasien? Saya. Pasien terkena serangan jantung mendadak, usianya sudah tua. Kami tidak bisa melakukan operasi, siapkan urusan pemakaman. Ibu. Xiao Feng dengar tidak tadi dokter bilang. Orang tua itu tidak akan bertahan lama lagi. Ibu, semuanya berjalan lancar berkat Anda. Barang-barang sudah siap belum? Ini persis seperti surat wasiat asli. Bagus sekali dengan ini. Keluarga Li akan menjadi milik kita, bersiap-siap besok ke kantor. Nak lihat tidak? Tempat ini nanti. Semua akan menjadi milikmu. Nenek sekarang dalam keadaan kritis. Kalau dia sampai ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab atas perusahaan? Ya, bagaimana ini? Semuanya tenang, dengarkan saya dulu. Kemarin nenek terkena serangan jantung mendadak, dokter sudah memberikan surat pemberitahuan kritis. Saya sangat menyesalkan hal ini. Tapi perusahaan besar seperti Grup Li, ada begitu banyak proyek industri, dan puluhan ribu karyawan. Perusahaan ini tidak bisa dibiarkan tanpa pengelola. Ibu Li, benar, saya rasa seharusnya Tuan Li yang memimpin karena sebelumnya sebagian besar bisnis perusahaan dikelola oleh Tuan Li, benar sekali. Motion memang punya kemampuan. Tapi semua juga tahu, kesehatannya tidak terlalu baik. Kalau perusahaan diserahkan padanya, jangan-jangan ada apa-apa itu kan? Tapi Ibu Li, kalau Tuan Li saja tidak bisa, sekarang siapa lagi yang bisa memimpin situasi ini? Aku. Dia bercanda apa sih sungguh, Shao? Kamu sebelumnya sama sekali tidak pernah mengelola perusahaan. Takut tidak bisa memikul tanggung jawab. Apalagi kamu sebagai putra kedua keluarga Fang. Aku tidak punya kualifikasi. Siapa bilang anakku tidak punya kualifikasi? Semuanya lihat ini apa? Ini wasiat. Benar, ini adalah wasiat. Yang ditulis sendiri oleh nenek. Di wasiat ini tertulis jelas. Jika suatu hari nenek meninggal dunia, semua saham perusahaan atas namanya, serta semua aset keluarga Li, akan menjadi milik anakku Li Chenfeng. Sekarang siapa yang masih punya keberatan? Baiklah, sekarang Aku punya keberatan. Istri muda Li Shao. Wasiat yang kamu pegang ini jelas-jelas palsu. Ah, palsu, ternyata palsu. ngomong apa sih ini wasiat? Yang ditulis sendiri oleh nenek, bagaimana bisa palsu? Pasti kalian berdua tidak terima di sini memfitnah kami. Satpam usir mereka keluar. Lihat siapa yang berani, ini tidak mungkin. Aku sudah jelas. Obat yang kamu berikan ke nenek memang bisa memicu serangan jantung. Kamu juga tahu nenek sudah tua jika serangan jantung terjadi. Sama sekali tidak bisa diselamatkan, tapi kamu mengabaikan satu masalah yang sangat penting. Apa kenapa aku di sini? Nenek, meskipun aku baru datang ke keluarga Li, tapi juga bisa merasakan keluarga Li adalah tempat yang penuh masalah. Penyakit aneh Motion bukan bawaan lahir, tapi sejak kecil diracuni. Kamu bilang apa? Pelaku sebenarnya ada di dalam keluarga Li. Mereka tidak bisa membahayakan Motion. Sekarang beralih untuk melawan kamu, jadi aku sudah lebih dulu dalam makanan harianmu menaruh obat penawar, baru bisa menyelamatkanmu dari bahaya. Siapa sebenarnya? Nenek ular ini sudah bergerak. Sekarang kita lihat pertunjukan bagus bagaimana. Baik.
memberi aku obat dan memalsukan wasiat. Kamu masih mau bilang apa lagi? Mama, maafkan aku. Maaf, aku sudah terlena. Aku sangat mencintai anakku, Mama. Tolong lihat, aku sudah memberikan Li keluarga. Seorang anak laki-laki. Maafkan aku, Mama. Kamu ketawa apa lagi? Laporan identifikasi ini bisa membuktikan Li Chenfeng sebenarnya bukan anak keluarga Li tapi anak hasil hubungan gelapmu dengan pria tak dikenal di luar sana. Benarkah ini, Mama? Bawa pergi. Motion selama bertahun-tahun. Aku yang salah padamu. Kalau saja aku menyadari semua ini lebih awal tidak akan membuatmu menderita selama ini. Nenek, apa yang nenek bicarakan seharusnya aku yang berterima kasih pada nenek. Terima kasih untuk apa? Nenek, kalau bukan karena nenek, aku tidak akan bertemu King King. Melihat kalian berdua baik-baik saja. Aku tenang, menantu. Beruntung ada kamu menyelamatkan nyawa aku dan Motion. Dan seluruh keluarga Li. Kamu kenapa? Menantu apa kamu? Kamu masih diam saja, kamu akan jadi ayah. Benarkah?